Oke, ya ketemu lagi di YouTube gua dan gua nggak tahu udah berapa lama gua nggak bikin YouTube. Sorry banget karena masalah kerjaan dan gua harus belajar hal baru lagi. Gua harus belajar sesuatu lagi dan belajar itu menyita waktu buat gua karena gue bukan orang yang pintar, gue bukan orang yang genius, jadi gue butuh butuh waktu yang lama untuk mempelajari suatu hal sehingga suatu hal itu gue mengerti dengan cukup baik. Karena lo tau sendiri kan, gue belajar dengan sistem konsep. Gue ingin tahu konsepnya apa, gue ingin memahami konsepnya, bukan gue menghafal, bukan gue kopas dan lain sebagainya, tapi gue pengen tahu konsepnya. Nah, memahami konsepnya apalagi belajar sendiri itu memakan waktu. Makanya ketika malam gue pengen bikin YouTube, terus kata gue kayaknya gue tunda dulu deh bikin YouTube-nya. Gue harus gue harus belajar lagi. Gue harus mempelajari ini karena gue masih nggak ngerti gitu. Karena kalau gue skip belajarnya, ntar lupa. Kalau udah lupa gue malas banget baliknya. Atau ya capek lah baliknya gitu. Jadi ketimbang balik gue memahami ini sampai ngerti, baru lanjut ke topik berikutnya. Dan kalau topik itu belum selesai, maka gue nggak bisa punya waktu untuk bikin YouTube. Oke. Jadi YouTube bukan prioritas lu dong, Bim. Ya sekarang bisa dibilang bukan prioritas gue karena ya gue kan punya kerjaan tetap dan gue harus memprioritaskan kerjaan gue. Nah, karena gue harus memprioritaskan kerjaan gue dan sementara di kerjaan gue membutuhkan skill baru, maka gue harus memprioritaskan untuk belajar skill baru tersebut. Gitu. Itu alasan gue kenapa nggak lama nggak bikin YouTube. Sekarang karena gue lagi capek untuk belajar capek loh, ada capeknya. Gue bukannya tiap hari belajar, ya gue tiap hari belajar, tapi bukan artinya gue tiap hari nggak istirahat gitu. Jadi gue sekarang istirahat, dan istirahatnya adalah dengan berbagi cerita. Gue pengen berbagi cerita tentang kerjaan gue, tapi untuk saat ini gue pengen berbagi cerita tentang jurusan gue lagi, teknik fisika. Nah, jadi gue ngeliat di TikTok ada yang bilang bahwa teknik fisika itu tidak berprospek. Gue tahu ini bercanda, yakin gue bercanda. Kenapa? Karena dia bilang teknik fisika nggak berprospek berdasarkan jawaban Quora. Lu tau kan Quora, web situs tanya jawab. Dan itu dia nggak dibuka websitenya, dan di apa sih istilahnya, gue lupa kan, ada title terus ada kayak semacam deskripsi kecil lah ya. Di situ dia bilang gue lupa, gue pokoknya intinya ya teknik fisika itu gak berprospek gitu. Betul gitu, jawabannya betul, teknik fisika tidak berprospek apa atau gimana gitu lah. Gue yakin itu bercanda. Oke, gue yakin itu bercanda. Jadi selalu aja gue gak akan menjudge lu bahwa teknik fisika, lu menjelek-jelekan teknik fisika. Alright, gue yakin itu bercanda karena gak mungkin dong lu yakin lu sebagai penonton atau lu sebagai kreator, nggak mungkin dong lu langsung percaya begitu aja berdasarkan jawaban satu doang, jawaban Quora. Itu juga nggak lu pencet, nggak lu klik, nggak lu masuk ke dalamnya, nggak ngeliat detailnya jawabannya apa gitu. Jadi gue yakin itu bercanda. Tapi oke lah, terlepas dari itu bercanda atau enggak, gue pengen ngasih pendapat gue juga tentang teknik fisika. Terlebih lagi tentang teknik fisika tidak berprospek atau teknik fisika tidak punya masa depan. Apakah benar seperti itu? Gue sebagai lulusan teknik fisika, gue punya pendapat. Mungkin pendapat gue akan berbeda dengan pendapat teknik fisika yang lainnya, mahasiswa teknik fisika yang lainnya. Jadi jangan telan mentah-mentah pendapat gue. Alright, oke? Gue cuma berpendapat. Oke. Pertama gue pengen jelasin secara singkat apa itu teknik fisika. Lu pasti udah tahu kalau lu udah nonton video-video gue sebelumnya. Gue udah ngebahas banyak tentang teknik fisika, tapi gue akan ngejelasin secara singkat apa itu teknik fisika menurut gue. Teknik fisika menurut gue adalah ketika lu mau bermain dengan fisika atau belajar tentang fisika tapi lewat prakteknya, atau ketika lu udah belajar teori, bagaimana prakteknya. Nah, teknik fisika adalah jawabannya. Kenapa? Karena dari berbagai teori fisika yang kita pelajari, itu nanti akan diterapkan di dunia
engineering, which is dunia nyata dong. Engineering kan dunia nyata. Kalau teoritis kan bisa dibilang bukan dunia nyata lah ya. Kayak teori relativitas itu kan tidak mungkin ada pengaplikasiannya saat ini. Oke? Jadi lu di teknik fisika lu nggak bakal belajar tentang teori relativitas karena nggak ada engineering yang bisa memakai teori relativitas untuk saat ini. Oke, jadi gue kasih contoh misal kayak listrik, kan itu teori fisika dong, listrik, elektron, proton, gitu-gitulah, atom. Nah, teori tersebut akan digunakan, lu akan mengaplikasikannya dalam sebuah engineering bernama rangkaian listrik, atau elektronika, atau microcontroller, atau teknologi fotovoltaik, atau PV kalau lu tahu ya, fotovoltaik yang buat menghasilkan listrik dari cahaya matahari. Nah itu menggunakan teori elektron, listrik, elektron, listrik, dan rangkaian listrik ya jelas. Jadi itu ketika lu mau mau belajar fisika dengan cara mengaplikasikan fisika ke dunia nyata, teknik fisika adalah jawabannya. Karena kalau lu masuk fisika murni, lu akan dapat dua-duanya, aplikasi dan teori. Tapi ada yang teori nggak ada aplikasinya. Jadi benar-benar lu teori doang gitu, membuktikan rumus mungkin, gua nggak tahu ya. Atau ya pokoknya teori. Lu cuma bisa ngebayangin di otak atau bahkan nggak kebayang di otak. Saking abstraknya lu nggak bisa. Apa ini apa pengaplikasinya apa. Nah di teknik fisika itu lu belajar tentang gue tahu pengaplikasian teori ini ke sini dan sebagainya. Oke, itulah gambaran teknik fisika. Nah sekarang sebelum kita masuk ke apakah teknik fisika berprospek atau enggak, sekarang gue pengen nanya ke lu nih, menurut lu apa yang membuat sebuah jurusan itu prospek? Gua nggak melakukan survei, jadi gua nggak tahu jawaban yang paling banyak apa, yang paling mayoritas jawaban apa, gua nggak tahu. Tapi let's say jawaban lo adalah gaji, salary. Oke, gue bilang jurusan teknik fisika itu, jurusan yang prospek itu jurusan yang prospek itu dibilang prospek kalau gajinya tinggi, gaji fresh graduate ketika lu lulus terus kerja gajinya tinggi. Oke, gaji tinggi. Sekarang jurusan apa yang menurut lu berprospek? Oke, tadi kita udah tahu indikatornya apa. Sekarang jurusan apa? Lagi-lagi gue nggak bikin survei, jadi gue nggak tahu jawaban mayoritas apa. Tapi let's say jawaban lo adalah teknik kimia. Alright. Oke, teknik kimia itu prospek karena ketika gue lulus gue dapat kerja gajinya langsung tinggi sebagai fresh graduate. Oke, sekarang gue pengen ngasih pertanyaan ke lu. Lu tahu kan jumlah angkatan satu teknik kimia ada berapa di kampus lu deh? Kalau kampus lu ada teknik kimia, gue yakin minimal ada 100 lah. Oke. Atau mungkin minimal 100 dan bisa aja kalau gue kasih rentang ya dari 200 sampai 300 orang satu angkatan, 300 mahasiswa, 200 sampai 300 mahasiswa. Pertanyaan gue adalah apakah dari 200 sampai 300 mahasiswa tersebut semua dapat gaji yang gede, semua masuk ke perusahaan say oil and gas yang top, yang gajinya sekali fresh graduate aja itu langsung gede gitu? Pasti kebanyakan dari lu bilang ya enggak lah, enggak mungkin 300, dan emang kenyataannya enggak 300, enggak semuanya masuk. Terus berapa? Gue bisa bilang kalau gue pakai asumsi distribusi normal ya, gue bilang cuma 10% lah yang masuk oil and gas, top oil and gas dan dapat gaji gede setelah lulus. Sisanya ya rata-rata kerjaan umum rata-rata lulusan mahasiswa lah. Dan sisanya yang sedikit lagi 10% juga itu nganggur.
Nah jadi pertanyaannya adalah, berarti teknik kimia nggak menjamin lu dapat gaji gede. Kalau misalnya definisinya adalah gaji gede. Oke, karena dulu gue waktu SMA pas gue tanya kenapa lu pengen masuk teknik kimia, alasannya karena gajinya gede. Tapi kenyataannya kalau lu bukan 10% yang teratas, 10% teratas juga belum tentu masuk oil and gas ya. Masih nggak tahu, mungkin dari jangankan gini deh, soalnya gini, 10% teknik kimia di kampus lo itu baru satu kampus. Teknik kimia ada berapa sih? Ada UGM, ITB, UI, ITS, ya pokoknya universitas gede, PTN semua ada. Nanti swasta juga ada. Bayangin lu terus anggap 10% dari 100 orang berapa? 10 kali, misalnya ada 10 kampus, 100. Lu harus bersaing dengan 100 orang pinter se-Indonesia untuk merebutkan satu perusahaan. Yakin itu prospek? Kalau lu misalnya lu pinter terus gagal, apakah itu mengartikan bahwa jurusan teknik kimia itu nggak berprospek? Nggak dong. Oke. Jadi gaji itu nggak bisa mendiskreditkan jurusan, apakah itu jurusan baik atau jurusan prospek atau jurusan nggak berprospek. Semua jurusan berprospek. Oke, sekarang gaji lagi deh, kita gaji. Kalau gaji teknik kimia, kita asumsikan teknik kimia gajinya 300 orang itu masuk ke oil and gas, which is nggak mungkin, tapi lah asumsinya masuk ke oil and gas, top oil and gas 300 orang itu. Berarti kan bisa bilang teknik kimia berprospek, gajinya tinggi. Sekarang lu bandingin sama Gozali yang nggak tahu dia kuliah apa, gajinya cuma jualan foto sampai 4,2 M atau 1,2 M, gue lupa. Bayangin lu kapan lu dapat 4,2 M atau 1,2 M dalam kurun waktu hitungan hari? Kapan? Lu sekarang gini, lu gaji gede berapa deh? 2 digit. 2 digit berapa kalau fresh graduate? 20 deh ya, paling apa ya? Paling rasional 20 lah. 20 sekarang 1,2 M itu berarti 1.200 juta. 1.200 juta dibagi 20 berarti berapa? 60 bulan. Berarti 60 bulan itu sekitar berapa? 60 bulan kalau gaji 20 juta per bulan pas graduate. 60 bulan kayak 5 tahun baru 1,2 M kalau lu gak jajan-jajan. NFT, kripto. Siapa yang belajar kripto di kuliah? Siapa belajar NFT kuliah? Nggak ada. Jadi lu kalah sama orang yang mempelajari sesuatu yang nggak ada di kuliah. Nggak ada di jurusan. Nggak ada jurusan apapun yang mempelajari NFT, kripto, blockchain saat ini. Yang khusus ya, benar khusus untuk belajar itu, bukan turunan. Jadi lagi-lagi nggak ada jurusan yang nggak berprospek. Semua jurusan berprospek. Terus kedua mungkin bisa dibilang gue ganti deh definisi. Jurusan yang prospek adalah jurusan yang gampang keterima kerja. Alright, gampang keterima kerja. Kalau gampang keterima kerja, ya lu sekarang cari kerjaan yang gampang keterima. Lu lihat distribusi jurusannya. Gue yakin beragam, nggak ada spesifik. Nggak ada spesifik kayak jurusan misalnya kerjaan MT bank itu semua teknik kimia. Kalau misalnya itu MT itu adalah rata-rata kerjaan yang gampang diambil oleh fresh graduate, ya berarti kan logikanya semua jurusan itu bakal nge-play ke situ kan. Dan kalau misalnya banyak terima, seenggaknya kalau random aja ngambilnya, itu seenggaknya randomnya
beragam gitu, tetap beragam gitu, nggak random terus satu jurusan doang plek gitu. Kan bisa jadi nggak beragam kan, banyak jurusan kan. Nah, berarti nggak bisa juga dong lu bilang bahwa teknik kimia berprospek, teknik fisika tidak berprospek. Nggak bisa, karena buktinya kerjaan yang paling gampang diambil oleh orang ya semua jurusan akan daftar, dan distribusi jurusan di kerjaan tersebut akan beragam. Jadi lagi-lagi tidak bisa dikatakan tidak ada jurusan yang tidak berprospek. Semua jurusan berprospek. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana menyikapi hal itu menurut gua, atau advice dari gua kayak gimana. Pertama, gak usah dipikirin prospek kerja. Sebenarnya lu fokus sekarang sama kuliah lu fokus mencari minat di kuliah lu, mumpung masih dalam periode belajar. Periode belajar tuh kita 12 tambah 4 16 tahun. 16 tahun tuh belajar. Oke. Belajar sebenarnya gue lebih suka seumur hidup belajar. Tapi gini, periode dimana lu kalau belajar apapun, lu nyoba se ekstrem apapun pelajaran yang lu ambil atau sesuatu yang lu ambil, lu nggak akan terlalu kalau gagal nggak akan terlalu berimpact, berdampak gede. Oke, beda lagi ketika lu belajar hal baru, nyobain hal baru ketika udah kerja atau berbisnis atau nikah. Kalau lu gagal, impact lu gede. Lu bisa dipecat, perusahaan lu bangkrut, atau lu keluarga lu susah. Jadi 16 tahun kita dikasih waktu untuk belajar. Dan kebanyakan orang Indonesia, termasuk gue juga, itu baru mulai serius belajar di SMA atau di kuliah. Ketika udah gede, ya make sense. Udah dewasa, anak-anak kita cuma otaknya bermain, nggak terlalu mikirin masa depan, nggak terlalu mikirin apa yang akan gue pelajari. Gue hanya mikirin satu hari aja, gue pengen bersenang-senang. Tapi ketika udah makin dewasa, lu berpikir udah mulai jauh ke depan, udah mulai mikirin planning A, B, C, D, worst case, best case, dan lain sebagainya. Oke? Jadi bagaimana menyikapinya, jangan dipikirin. Gak usah dipikirin. Let it flow aja. Atau bahkan ya udah gak usah dipikirin. Lu sekarang fokus lu adalah nyari minat lu apa. Nyari apa yang lu suka. Dan kembangkan skill yang pengen lu kembangkan. Yang menurut lu suka, dan suatu saat nanti ketika udah kerja, skill itu yang akan dipakai, akan diminta oleh perusahaan. Jadi mending berfokus ke situ. Gua dari SMA milih kuliah jurusan teknik fisika, gua nggak mikirin prospeknya apa, gajinya berapa, akan kerja di mana. Gua nggak mikirin, oke? Gua fokus, gua nyari kuliah yang gua suka. Gua bahkan nyari kimia nih, teknik kimia. Gue gak suka ketika gue ngeliat silabusnya, ketika gue ngeliat mata pelajaran mata kuliah kimia organik. Gue gak suka, gue lepas tuh naik kimia. Sementara di luar sana, bahkan di SMA gue, teman-teman gue yang milih teknik kimia karena prospeknya gaji, dia hajar terus. Ya mungkin bisa aja karena dia suka juga kimia, ya who knows. Tapi mungkin kalau yang benar-benar dia nggak suka kimia tapi karena prospeknya bagus katanya, dia tetap ambil. Kalau gue nggak, coret dari list gue cari jurusan yang gue suka, gue baca silabusnya, dan ketemulah teknik fisika. Karena teknik fisika tidak ada kimia organik. Kimia ada tapi tidak ada kimia organik. Jadi gue selamat dari stres 1 semester belajar kimia organik. Sengaja gue nggak mau kuliah gue stres gitu. Ogah, no, never. Nah, terus selama kuliah, apakah gue mikirin gila nih gue kerja di mana teknik fisika? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Gue nggak mikirin gue mau kerja di mana. Yang gue pikirin adalah gue pengen ngembangin skill apa. Gue pernah belajar desain. Mungkin suatu saat gue bisa bikin desain gitu, kayak orang-orang jago banget bikin desain. Oke, gue belajar. Ternyata itu bukan passion gue berhenti. Gue belajar fotografi, gue belajar videografi.
Menghasilkan duit, iya menghasilkan duit dikit-dikit. Tapi passion gue harus dipertanyakan lagi. Karena kalau gue bosen, terus tidak ada semangat lagi dan nggak mau melakukannya lagi, maka bisa jadi itu bukan passion gue. Tapi gue tetap mencari, tetap mencoba, sampai akhirnya gue dipertemukan dengan programming. Di sini dunia gue suka banget dengan programming. Gue betah berjam-jam dengan programming. Sebenarnya untuk video, foto gue juga betah mengedit gitu. Jadi sampai sekarang gue juga betah untuk ngedit video, foto berjam-jam. Cuma antara programming atau foto atau video, ya gue milih programming. Terlepas dari itu passion gue, kedua adalah karena kerjaan gue mainly di programming, bukan di foto dan video. Jadi gue harus fokus sama programming aja. Gue pengen ngembangin skill programming, sehingga skill foto dan video gue cuma mungkin basic. Tapi gue belajar tentang foto, video. Kemudian gue belajar tentang augmented reality, gue belajar tentang Android, gue belajar presentasi, gue ikut lomba untuk mengetes, untuk menumbuhkan kreativitas, untuk menumbuhkan ide-ide gila, cara berpikir kreatif dan sebagainya. Gue belajar hal itu. Gue nggak fokus sama apa itu masa depan, prospek gue bakal apa. Oke. So saran dari gue, udah 20 menit. Saran dari gue adalah jangan terlalu mikirin tentang prospek. Sekali-sekali boleh mikirin tentang gimana gue mau kerja di luar sana. Kedua, tapi jangan terlalu membebani pikiran lu, sehingga pikiran lu terbebani sehingga menghabiskan waktu untuk memikirkan hal yang harusnya nggak dipikirkan dulu. Sekarang lu fokus aja, bangun skill deh, itu aja. Bangun skill, cari minat, cari passion, cari apa yang lu suka, cari hobi lu. Oke, itu aja sih saran dari gue. Dah, sekarang fokus. Apapun semester lu, apapun tahun kuliah lu, fokus di situ. Lu cari passion. Lu punya 4 tahun. 4 tahun tuh berapa hari? 300 kali 4, 1200 hari lu buat mikirin apa yang lu pengen lu capai, apa mimpi lu, apa yang pengen gue kembangkan, dan apa minat gue, lu cari. Kalau misalnya waktu kuliah kurang, setelah kuliah cari lagi. Untuk kerja gampang, kerja lu kalau belum nemu kerja sesuai passion, ya udah kerja yang ada aja, kerja yang standar. Ya dapat penghasilan, oke, nggak apa-apa, nggak usah kayak kok kerjaan lu beda jurusan sih, kok jurusan lintas. Bodoh amat, pokoknya jangan dengerin orang, oke? Gue nggak pernah dengerin orang. Tuh orang mau ngomong apa cuma masuk ke telinga gue. Kalau itu penting masuk ke hati gue, masuk ke otak gue. Kalau itu nggak penting keluar aja. Nggak gue ingat. So it's up to you guys, it's up to you. Jadi mending menurut gua fokus aja sama ngembangin diri ketimbang fokus sama apakah jurusan lu berprospek atau enggak. Oke? Thank you. Semoga kita bisa ketemu di YouTube berikutnya, di video berikutnya. Bye bye.